kalian yang sedang nyiapin nikah, udah nikah atau malah lagi merencanakan buah hati kalian, hari ini kita bakal ngobrol tentang gimana sih persiapan mau nikah dan nutrisi dan pendidikan selama masa emas. Penting banget kan? Oke Doku, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang cantik banget dan sering banget kalian lihat di media sosial. Ada Novi. Hai Novi. Halo Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol ya. Nah, tapi temen Doku, kita kan bakal banyak banget pertanyaan nih hari ini. Untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu, aku udah kedatangan narasumber yang spesial banget hari ini. Kenapa? Karena beliau ini adalah guru saya, senior saya, yang ngajarin saya dari nol banget. Dan luar biasa banget kerennya. Kita ke beliau ya. Halo Dokter Yudi. Assalamualaikum nih Dok. Gimana Dok kabarnya? Alhamdulillah baik, walaupun rada-rada jet lag dikit baru pulang dari Mesir. Abis jalan-jalan ya. Jalan-jalan terus loh Dokter Yudi ini loh. Wah, happy banget nih kayaknya sekarang nih. Ya di sana nanti ada ceritanya tentang cara melahirkan. Oh iya, siap. 5.000 tahun yang lalu. Dokter Yudi ini udahlah ya, nggak usah diceritain panjang lebar lah ya. Ya, semua orang kalau dengar nama Dokter Yudi Januari Injun udah tahu lah ya. Dok, hari ini kan kita bakal ngobrol ya Dok ya. Seperti yang sering banget kita obrolin nih dan fokusnya Dokter Yudi sekarang ini kan ya Dok ya, tentang bagaimana menyiapkan generasi supaya menjadi generasi yang hebat luar dalam ya Dok ya. Secara garis besarnya mungkin kan kayak gitu ya Dok ya. Nah, dokter kan udahlah praktek udah lama banget, udah dari entah mungkin sebelum saya mengenal dunia gitu ya, udah praktek gitu. Nah, sebenarnya Dok, pertanyaan apa sih yang paling sering ditanyain pasien-pasien yang mungkin dia mau punya anak atau mungkin merencanakan gitu kan? Pertanyaan apa yang paling sering ditanyain Dok? Ya, satu sih sebetulnya, Dok, apa yang harus saya siapkan agar anak saya bisa hebat kayak dokter gitu. Ada labelnya ya, kayak Dokter Yudi itu berat itu. Harusnya dulu aku nanyanya ke Dokter Yudi ya sebelum itu ya. Nggak, masalahnya kan agak mundur dikit ya. Di Al-Quran itu dari 15 abad yang lalu udah ditulis di situ. Orang hebat itu sebetulnya by design. Jadi kalau mau lebih rinci ya lihat aja Al-Baqarah 30 penciptaan manusia dan Al-Baqarah 233 ya Novi. Jadi itu kalimat sempurnakan penyusuan hingga 2 tahun dan di situ ada peranan suami. Nah, angka 2 tahun itu yang diulik ya, kalau bahasa Sunda mah diulik. Jadi kenapa Tuhan nulis 2 tahun? Oleh teman-teman dari Finlandia dan New Zealand yang saya tahu itu diteliti. Ternyata potensi manusia sampai 80% itu dibentuk saat usia 2 tahun mulai dari hamil. Oh, mulai dari hamil ya Dok ya. Jadi setelah 2 tahun ke sana tinggal sisa 20%. Itu berat ya? Berat lah. Anak yang udah disiapkan senyum-senyum aja dia bisa jadi orang, artinya orang hebat tanda kutip ya, artinya dia hebat dan berakhlak mulia. Kalau orang hebat akhlaknya ngaco mah banyak aja. Iya. Kita nggak ke sana. Nanti nanti mungkin Novi juga yang mau nikah ya. Jadi ya saya tidak ngajarin, cuma berbagi cerita. Kemudian kita sama-sama belajar dan saya punya laboratorium hidup namanya anak saya. Ada 4 orang. Saya nggak bisa dibawa ke sini, mungkin kapan-kapan gitu. Itu laboratorium hidup yang menemani saya sampai hari ini. Berarti nanti sesekali boleh ya anak boleh yang 4 ngobrol. dijajarin Dijajarin di sini gitu ya. Kita kayak keroyokan gitu ya Dok ya, menunjukkan laboratorium hidupnya Dokter Yudi ya. Nah, Novi kan berencana menikah, iya kan. Nah, mumpung di depan kita ini ada seniornya nih ya, pakarnya, ahlinya gitu kan. Kapan lagi loh nemuin beliau tuh susah antriannya. Soalnya ini pergi-pergi mulu ya kan ya. Bukan di tempat praktik kan. Iya, padat banget ya jadwal jalan-jalan ya. Jadwal jalan-jalan. Happy mulu kok kayak beliau ini. Nah, kira-kira ada nggak yang Novi mau tanya ini ke Dokter Yudi kan, mumpung nih ya ada di sini gitu kan. Sebenarnya kan Novi nih, setahu aku ya Dok ya, si Novi ini kan rencana merit, terus juga dengar-dengar kan tidak ada rencana untuk menunda, jadi pengennya kan langsung ya, gitu kan. Nah, mungkin kan kalau mau nanya ke beliau nih, ada beliaunya langsung nih, apa yang mau ditanya ini Novi atau?
Jadi kan aku tuh kalau lihat anak kecil tuh gemes banget pengen gigit gitu kan. Nah aku tuh ada rencana setelah menikah tuh pengen punya anak kembar, pengennya gitu Dok, punya anak kembar. Nah sebelum nikah tuh apa yang harus saya persiapin gitu, dari makanan atau apa kayak gitu Dok? Ya ada dua sih sebetulnya. Yang pertama dari segi medis ya. Nah, yang kedua tuh non medis gitu. Kalau yang non medis artinya paling penting itu adalah cinta dulu nih. Nah kalau kayak cinta bagaimana? Ada. Oh ya ada Jadi, ya benar. makanya nanti yang berikutnya adalah bagaimana jatuh cinta setiap hari. Oh iya. Karena Itu kalau kayaknya nggak, pembelajaran sungguh Iya, hidup benar, sama Dokter Yudi itu. ya jadi dengan adanya cinta itu yang tadinya misalnya kopi rada asin gitu menjadi ya memang asin mah, tapi mama bisa memperbaiki gitu kan. Jadi bukan ini apa sih, kan nggak enak. Nah itu tapi kita nggak bahas itu. Yang untuk medis ini dua-duanya kudu sehat nih. Yang cowok itu misalnya analisa sperma, dia harus ya masalah. Jadi kalau mau fair-fairan gitu, si cewek dicek apa, yang cowok dicek apa. Tapi nanti ada hal yang menarik. Aku udah cinta, ngapain gitu sih? Nah, Iya. itu Dok. Nah, berarti seperti beli kucing dalam karung kan. Nah, itu kita udahlah itu masing-masing. Tapi Iya, benar. kalau ngomong kata buku, analisa sperma dan si cowok ini nggak boleh punya penyakit apapun. Apapunnya tuh ya apa, Dok? kudu sehat lah. Oh. Tapi yang paling bahaya kan dia diabetes misalnya. Kedua penyakit apa? Stroke atau hipertensi kayak gitulah itu. pembuluh darah gitu ya Dok ya. Ya, metabolisme, hipertensi segala macam itu. Nah, yang dari wanita ini rada ribet nih yang wanita nih karena complicated dia, ya. Medis itu misalnya kita punya sistem ya, kepala kita ada suprasistem yang fungsi luhur. Jadi kalau si wanita gampang stres ya, haidnya berhenti tuh. Iya benar. Banyak Tuh, keganggu gitu. bener kan, ya kan? Artinya kadang banyak, kadang Begitu, berhenti. ya begitu, Kenapa, begitu haidnya tegang, kan ada yang nanti ada satu lagi yang kedua. Masa suburmu kapan? Nah, masa subur itu kurang dari 24 jam dan tanggalnya itu selalu 2 minggu sebelum haid yang akan datang, 2 bukan minggu dari sebelum. awal. Jadi kamu mesti punya catatan nih selama 6 bulan, catat aja nih hari pertama haid, terus aja nanti lihat polanya. Ngitungnya rata-rata diambil 14. Jadi ke sana ya, misalnya 30 hari, jadi hari ke-16 kan. 2 minggu sebelum Dua minggu mens yang sebelum haid yang berikutnya. akan datang. Nah, itu jadi haid dan masa subur nih. Yang ketiga, organ di dalam kandunganmu sehat, rahimnya benar, indung telurnya benar, vagina nggak bisa dicek karena masih gadis. Nah, ya kan, ini physically ya, pakai USG lewat perut aja kita lihat lewat perut bisa itu. Yang keempat nih fungsi hormon. Nah hormon ini tadi balik lagi diganggu juga sama fungsi luhur. Kalau dia stres, telurnya ya terlambat mateng gitu. Jadi mau ngitung kapan masuk subur susah ini. Yang kedua, nih hormon ini juga bisa ngelihat ada penyakit nggak yang paling sekarang mulai banyak yang PCOS, polycystic ovarian disease kan. Itu Jadi telurnya kecil-kecil aja banyak tapi nggak pernah gede. Jadi yang telur itu diperlukan 16 mili ke atas gitu. Oh ya, tapi Dok, aku mau tanya nih, kan pasangan aku tuh ada turunan diabetes ya, ada keturunan diabetes. Nah itu tuh beresiko nggak? Pasti bisa nggak? Habis ini nanti dia screening Dok, pulang di screening kamu punya Nah, sakit ini kan. Cepet periksa yang cepet gitu. Kan baru faktor risiko ya, baru kan. Jadi pencegahannya gampang sebetulnya. Nomor 1 diet dan disiplin. Nggak boleh gendut aja kalau bahasa Inggrisnya mah. Yang kedua, kudu olahraga. Iya. Terserah jenis olahraga, tapi continue, jangan mau nikah olahraga setelah nikah enggak. Kemudian berhenti ngerokok kalau dia ngerokok ya. Jadi, atau pilihan aja jangan ngerokok karena Tapi itu pasti aku dapat nggak sih Dok? Maksudnya kan dia ada keturunan diabetes tuh, aku bisa nggak tuh punya Ya, anak kembar gitu, gimana? tadi kan pengennya anak kembar. Sekarang Tuhan mintanya 1 dulu deh, Iya, baru nanti dikasih 2 Iya, dikasihnya aja lah ya. Iya, jadi Yang penting sehat ya Yang Dok penting ya. sehat, ya, Kalau jadi kayak doanya gitu. ya Allah berikan aku suami, izin aku nikah, izin aku punya anak menurut ketentuanmu. Iya, benar-benar. Kita ikhtiar, Iya. tadi suami presiden. Nah sekarang
saya sendiri dulu ya waktu 33 tahun yang lalu nikah nggak periksa itu tuh. Yang penting perempuan soleha, sholatnya bagus, siklus haidnya teratur, ya udah deh. Tapi kalau pakai kriteria yang banyak itu bisa nggak dapet tuh. Bener dok. Bisa nggak dapet. Iya bener dok. Bener, Dok. Kebanyakan teori kan. Kebanyakan checklistnya dok. Iya, jadi simple aja. Jadi yang cowok ya harus sehat gitu aja. Kedua punya pekerjaan. Ketiga kalau ada azan ngajak kamu sholat. Kan belum jauh dong. Berarti PR-nya masih banyak nih. Banyak banget. Mumpung masih ada waktu ya. Untuk yang benerin terakhir PR-nya. untuk yang wanita minimal 6 bulan sebelum nikah kamu mesti makan tablet asam folat. 6 bulan ya dok ya. Enggak, minimal 3 bulan. Oh, minimal Kalau bisa 3. 6 bulan terus tahun oke. Nah, Biar itu langsung ya. bukan, jadi sel sperma nanti akan membuahi. Nah, waktu membuahi itu namanya calon embrio. Nah, si telurmu ini harus sehat, lingkungan di tubuhmu juga harus sehat. Nah, asam folat ini khususnya untuk dinding sel. Jadi kalau rumah pagarnya kudu bagus gitu. Iya. Iya, Nah, iya, jadi dinding selnya harus bagus. Nah, asam folat ini kalau mau makan sayuran kamu 1 ember bayam. Nggak mungkin lah tiap hari. Jadi minumnya 1 tablet. Itu udah mewakili 1 ember Udah, itu ya dok ya. udah. Karena di badan kita dia nggak bisa disimpan cukup, Iya. jadi harus ditambah. Itu. Nah dok, tadi kan dokter bilang cowok sama cewek sama-sama harus periksa ya dok ya. Iya. Baiknya kan Idealnya, gitu. idealnya lah. Idealnya Kita ya ngomong kan idealnya ya. ya. Ibaratnya biar mungkin nggak kayak beli kucing dalam karung mungkin Iya. gitu ya dok ya. Kita ngomongnya kayak gitu. Nah sebaiknya sih kapan sih dok harus periksanya, misalkan 3 bulan sebelum menikah kah, atau mungkin 6 bulan kah? Kadang kan mungkin biar tahu kita bisa pengobatannya dulu atau apa. Nah itu baiknya disarankan secara Ya, kalau medisnya itu kalau berapa idealnya sih 6 bulan ya. 6 bulan. Tadi kan dia untuk asam folat. Kemudian kita periksa yang tadi ya, USG, darah, hormon, sperma segala. Nah, begitu ketemu ini kan akan diperiksa ditangani lebih lanjut. Misalnya spermanya kan yang paling penting sperma itu 3 jumlahnya cukup, gerakannya cepat, kemudian bentuknya normal. Nah, dari 3 ini kalau ada kelainan kan nanti andrologi, spesial andrologi, cari sebab, atasi. Kalau dia misalnya perempuan, misalnya telurnya kecil-kecil, nah itu PCOS itu dicari ke atasnya, ada diabetes nggak, nanti periksa hormon insulinnya segala. Emang perlu waktu 6 bulan. Jadi baiknya 6 bulan ya dok Iya. ya. Oke. Gimana yang jadi masalah kan sekarang siapa nih? Ya. Saya sejak lulus Objin tahun 93 di RSPD bikin itu premarital counseling. Itu nggak berhasil betulnya. Karena pertanyaan cuma satu. Berapa kali kasus ditemukan kista. Terus si pasangan ini goyah. Wah, Gitu. repot ya. Sementara yang cowok disuruh minta analisa sperma pada nggak mau. Iya. Jadi Menyalahkan pihak wanita gitu ya. ya padahal untuk bisa punya anak kan dua-duanya normal, nggak bisa setengah-setengah. Tapi kalau di luar negeri kan bukannya sudah dibutuhkan ya dok ya premarital check up ya dok ya. Iya kan mereka Beberapa udah ya, dok, ya? jadi di sana kan lebih pragmatis. Jadi tujuan nikah apa sih? Gitu. Kalau di kita kan ya menyatukan 2 keluarga besar. Iya, Kalau di sana kan berdua aja. Kultur ya dok ya, juga kita ya. Ini beda. Dok, dokter kan pernah sering ngobrol-ngobrol ya dok ya sama aku di belakang forum nih ya dok ya. Di belakang gua. Di belakang forum ya kan, bahwa memang ada usia emas untuk menikah atau usia reproduksi yang paling baik ya dok ya. Nah, si Novi ini kan secara masih muda, aku juga muda sih dok. Sama saya juga muda. Baru 3 saya baru 46. saya boleh 17 terus kan dok. Nah, jadi Novi kan masih muda gitu kan ya dok. Terus mau menikah gitu kan. Nah, yang banyak orang nggak tahu di luar ya kan. Yang penting nih aku punya anak dalam usia yang aku udah siap semuanya. Usia siap tuh dalam arti terutama kalau sekarang kan lebih ke finansial, lebih ke biaya pendidikan nyokolahin mahal ya kan dok. Nah sebenarnya dari segi medisnya usia terbaiknya itu bagaimana sih? Dan yang paling maksudnya sama di compare ke resultnya dok, hasilnya nanti gitu kan, dari segi usia, secara medis persiapan dan hasilnya tuh gimana sih dok? Oke, ini saya ngambil dari buku aja ya, artinya nanti kita diskusinya baru kenyataan kan, Iya. yang Ada sumbernya, ideal ya. dari buku dan satu lagi ya kenyataan realistis. Itu kalau kata buku itu
umur terbaik hamil punya anak 20 tahun. Waduh, 20 kelewatan banget ini, bablas banget, gimana dong, jauh banget bablasnya. Ini buku kan. 20 tahun saya masih Iya. main apa ya, Dok ya? Ini kan begitu, tapi sama buku juga dibilang range reproduksi sehat nih 20 sampai 30. Oke, masih ada kesempatan. Ya. Oh, masih ada Kalau mau kesempatan. dibikin 2 tahun lagi. kayak lampu lalu lintas nih hijau nih. Kemudian 30-35 nih kuning. Oke. Nah 35 nggak boleh hamil. Untuk anak pertama, Dok, atau Anak untuk keberapa pun. jadi 35 udah stop Iya. harusnya. Ya, berarti saya punya anak pertama harus punya anak lagi dong. Cepet ya. Iya, cepet dong. Kamu nggak usah KB, bikin lagi aja. Jadi pakai Setahun kejar tayang. Iya. Nah, ini kan nanti kan ini ditayangkan nanti anak-anak itu, saya bilang sama keponakan saya lah, kamu 20 tahun nikah cepet. Yang apa ya, yang banyak bertanya malah bapak ibunya, kan anaknya belum siap, masih kuliah. Itu, Dok. Nah, sekarang balik lagi kalau ingat firman Tuhan, aku menjamin rezeki semua yang hidup di muka bumi ini. Tapi juga ada di sisi lain dong, Harus ada tawakal. ikhtiarnya. Iya dong. Tawakal itu kan usaha maksimum, hasil akhir biar Allah yang menentukan. Iya. Tapi nggak bisa dong doa, Abis itu diketok pintu dikasih makan gitu ya, Dok ya. ini teorinya gitu. Nah sekarang kan untuk nikah itu kan bukan sekedar hubungan seks, Iya, dong. betul. Bukan. Hidup juga bukan sekedar cinta kan, makan itu cinta. Nggak Makan bisa tuh. juga Iya, kan. bener, Jadi nanti sehat secara medis, secara psikologis, finansial, sosial, dan sebetulnya satu lagi hukum. Dia kudu ngerti nih wanita ini hak-haknya gitu, jangan sampai KDRT atau apalah yang jelek-jelek, drama-drama lain ya, Dok, ya. drama itu jangan sampai. Jadi Tamit-tamit ya. premarital counselingnya itu mencakup yang tadi, yang lainnya sih masih banyak, tapi udahlah itu. Yang ini aja yang utama. Jadi kalau Novi udah merasa siap, go ahead. Nah ini ada satu sisi yang baru saya dapetin juga sebetulnya dari Ustadz ini. Lu cinta sama pacar? Iya, pacar lu cinta? Iya. Nikah. Kenapa? Udah cinta, udah cukup, rezeki udah diatur. Kenapa diperpanjang? Ini adalah risiko perzinahan. Gitu. Iya, Ini Ustadz ya. Jadi saya waktu, boleh cerita sedikit nggak tentang saya? Boleh dong, boleh banget biar semua juga tahu Iya, kan ya. Arum juga sama, saya juga belajar sama Arum nih Mama. Kebalik nih kayaknya nih. Enggak, waktu 2 tahun yang lalu istri saya meninggal karena sakit, kemudian 16 bulan saya bilang saya nggak mau nikah lagi. Ternyata nggak boleh. Ustadz bilang nggak boleh laki-laki nikah segera, karena ada wanita lain yang mau ditarik masuk surga gitu. Kalau yang wanita sebaiknya tidak gitu. Tapi ya itu keyakinan masing-masing lah. Jadi waktu saya mau melamar istri saya kedua, pendek aja. Kenapa? Logikanya gini, umur saya 63, kalau gue pacaran 2 tahun 65, nanti bisa ngapain? Nanti Pak ambilin minyak angin, ambilin tongkat, capek dong. Makanya pacarannya halal, setelah nikah baru. Benar. Jadi tadi Dokter Yudi jalan-jalan, ya iya itu bulan madu, sampai kapan? Sampai akhir. Itu sesuai yang kita diskusikan waktu itu ya, Dok ya. Iya. Dokter harus jalan-jalan dan Harus happy-happy jalan, ya, Dok ya. happy. Jadi selama ini saya menjaga jodoh orang gitu ya, Dok ya. gitu. Jaga jodoh orang. Aduh, kenapa datangnya telat? Ya itu nggak boleh gitu. Jodoh itu mati hidup, jodoh itu Udah Allah, diatur ya, Dok udah. ya. Apalagi pesannya dokternya suruh stripping. Anaknya Langsung ya, biar gitu. ya. Ibarat film stripping Iya, ya terus-terusan. udah ya. keluar ASI langsung hamil lagi gitu ya harusnya. Jadi nanti umur 40 kamu udah bisa cantik lagi. Itu kayak dia. Aku kan 17. Oh, 17. Berapa tahun yang lalu tuh? Baru kemarin 17 ya. Jadi beri kesempatan kamu eksis lagi gitu. Kalau nyusun kan ya saya repot ya 2 tahun ngurusin anak. Capek di awal nggak apa-apa, sisanya menikmati gitu. Menikmati hidup ya, Dok ya. Nah, Dok, kan kalau di bahasa medis kita nih ya, Mbak Novi, kan kalau kita tuh ada istilah 1000 hari pertama kehidupan ya, Dok ya. 1000 HPK lah kalau di bahasa kita lah gitu kan. Nah, orang itu udah banyak denger, Dok, sebenarnya si 1000 HPK itu. Cuma kadang mereka tuh nggak tahu kapan sih mulainya si angka 1000 ini. Jadi kadang kayak
1000 HPK gitu kan, dan mungkin kan banyak yang mengedukasi kan nggak lengkap gitu ya dok ya. Pokoknya kamu harus siapin nih 1000 HPK biar anak kamu hasilnya bagus, pinter, berkualitas. Nah cuma mereka tuh nggak tahu si 1000 HPK ini, 1000 hari pertama kehidupan itu orang itu harus mulai nyiapin dari kapan dan sampai kapan. Itu sebenarnya gimana sih dok penjelasannya? Kalau Novi sendiri tahu nggak 1000 hari itu apa? Enggak. Nah kan, taunya 1000-nya pasti kalau nyiapin setelah lahir kan? Iya kan, dikasih makan yang ini, Iya, dikasih vitamin, nggak boleh sakit, disekolahin ke sekolah yang bagus, dikasih pelajaran agama, pasti kan gitu kan Iya, dok. Nah sebenarnya tuh si 1000 HPK-nya mulai dari kapan sih dok? Iya. Ini saya survei kecil-kecilan juga di pasien-pasien. 95% pasien saya nggak tahu itu. Nah iya. Yang makanya. 5% tahu tapi ya sekedar judul aja 2 tahun gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau mengacu ke Al-Qur'an itu udah jelas ada 15 abad yang lalu itu. Ya, tadi Al-Baqarah 233. Iya, Nah, jadi untuk mendapatkan anak yang tadi ya unggul, berakhlak mulia kalau saya sebut, dan ini juga sesuai dengan Wapres kemarin bilang itu tahun lalu. Jadi prahamil. Ya tadi bobot bibit bebet itu bener itu. Jadi bobot bukan kegendutan, bukan, tapi dia memang berkualitas, bibitnya baik atasnya gitu. Kemudian ya siap lah. Jadi prahamil itu tadi 6 bulan disiapin. Nah, pada saat nikah misalnya kayak Novi ya, udah tahu nih masa subur. Misalnya kalau calon suaminya orang Padang, udah 13 hari lagi saya masa subur, udah yang sehat ya udah, ya makanannya Dikasih kudu tahu ya. bagus, ini Tahu bener. ya. Terus 3 hari sebelum masa subur kita jangan hubungan dulu. Wah, pengantin baru dilarang. Ya kalau misalnya mau dapat cowok pas masa subur senggamanya, dapetnya cowok. Kalau mau dapat cewek sehari sebelumnya. Udah itu kan hal sepele, tapi orang nggak mikir. Nah, iya, Dia bener. pikir kalau senggama tiap hari bet hamil, nggak akan mungkin. Sperma itu umurnya 3 hari, ada kepala, ada leher, ada ekor, sempurna lah dia, baru dia membuahi. Kalau tiap hari dibikin, yang kepala bundar-bundar diam di tempat, Sepotong-sepotong ya dok. iya, nggak akan bisa hamil. Nah, jadi 1000 hari itu dimulai dari pembuahan. Itu tadi ya 2 minggu sebelum haid yang akan datang, kalau senggama pas masuk itu berada di situ sampai usia 2 tahun. Nah, dua ada masa dalam kandungan itu kita harus melakukan edukasi intrauterin, mendidik anak sejak dalam kandungan. Kenapa harus dulu? Jadi banyak hal ya. Jadi sebelum 30 minggu kita mau entry data. Jadi Blueprint contoh, ya dok ya? Bukan, ya blueprintnya kan selama 9 bulan, tapi dibagi 2. Sebelum 30 minggu kasih data. Contoh angka. Nah, atau sayangku, kita belajar angka yuk. Mama nulis 1, papanya ada di sebelah sana. Ini angka 1. Dia beli aja di toko buku angka 1. Iya. Sampai 10. Oke. Nanti warna merah, kuning, hijau. Oke. Bentuk ini segitiga, segi 4. Terus cerita nanti pas dekat-dekat 30 minggu ini mikrofon nih. Ini ada kabel, ada ini, ada ceritanya gitu. Nah, pas 30 minggu lebih mulai ngetes. Kalau putih dikasih merah, warnanya akan jadi apa? Kalau benar tendang sekali, kalau salah 2 kali tuk tuh anak. Itu bisa ya dok? Bisa. Saya udah bukti 32 tahun yang lalu. Gitu. Jadi merah tambah putih, hijau. Harusnya dulu aku ketemu dokter Yudi. Ya, udah lah, nggak usah nyesel, hari ini udah ketemu. Saya kan jadi nggak bisa ngetes tuh kan. Nah, jadi pasien-pasien saya nanti sih kan ada dokter Ara, ada dokter Devi tuh pasien-pasienku yang udah membuktikan, dan anak-anaknya nggak usah ditanya deh kayak gitu. Jadi keren-keren. Nah, jadi baru itu tentang input data dan melakukan tes. Ya. Kemudian si ibunya kudu apa? Itu nanti silakan baca di PowerPoint saya. Nomor 1 ada perbaiki agama, karena kita orang beragama. Kedua nih kejujuran, ya kejujuran. Kenapa? Jangan ada dusta di antaramu dengan suamimu. Misalnya Novi suami bilang bikinin dong teh manis gitu. Dia lagi baru ngantuk loh. Males gitu. Ya males gitu. Kan udah males nih. Padahal lagi hamil. Didengar ya dok ya? Nggak usah didengar. Tuhan bilang emak lu lagi males. Udah. Terus dia bilang dia mesti ngambil gula, dia ngambil garam nih, masukin kecek-kecekan, terus kasih ke suami, mas. Terus si suami minum. Gimana mas, tehnya enak dek?
Padahal Padahal asin. itu antara cinta sama dosa ya. Iya, jadi itu yang jangan ada dusta. Jadi Dosa antara kita. dua kali janin itu tahu bapak ibunya berbohong, nanti dia bilang bohong itu sesuatu yang normal. Oh. Jadi ya bisa lihat aja contoh yang ada di mana tuh di TV. Nah ini nih, ini yang tadi definisi nih, ya. Hamil hingga usia 2 tahun 1000 hari. Bayangkan nih sperma yang tadi ada kepala, ada leher, ada ekor, membuahi telur nih. Jadi yang di sini kalau ada pemirsa yang hadir, tolong ikuti sifat sperma. Cewek itu dikejar, jangan dibalik cowok dikejar cewek. Tuh, nggak boleh. Karena sudah Tuh, temen takdirnya. dokku. Nah, jadi cewek itu dikejar ya kan? Bukan Cewek itu mengejar. dikejar, terus bilang, aku suka kamu. Nah ini saya baru dapat cerita di Facebook, 22 tahun dia baru sadar, dia punya naksir cewek, 22 tahun cuma ngeliat, oh cantik bener, oh nyesel, akhirnya dikawin orang lain, terus jawabannya 22 tahun, kenapa saya nggak ngomong waktu itu? Ini ngomong aja, saya juga sama istri saya yang pertama di Gunung Buranglang, saya kita naik gunung, mau nggak kamu jadi istriku? Udah. Kelepek kaget bingung bodo amat. Nah istri saya yang kedua sama juga, gue tembak aja dia, mau nggak jadi istri? Terus oke. Nah kalau di oke lanjut kan, kalau ditolak cari lagi. Oh benar. Cowok kok gitu ya. On dia Dok ya, move on. Dan perkembangan bayi, nah itu tuh anak ulang tahun 2 tahun di ulang tahun, itu potensi akademik dan semuanya ada di situ. Jadi istilahnya goldnya itu sampai umur 2 tahun ya Dok ya? 80%. Jadi 2 tahun 1 detik baru berusaha tadi beli sekolah mahal segala kalah sama yang di Semarang tuh anak tukang beca dari sarjana tuh. Ibunya apa yang lakukan? Jual mimpi lah. Iya. Nah kalau udah gede jadi dokter, benar. nah bla bla bla, nggak sempet ke mall, nggak sempet ngegosip. Makanan alami ngambil dari kebun sendiri, nggak ada junk food. Iya benar. Jadi ya udah, jadi jangan heran kalau anak-anak hebat ini nanti akan muncul dari satu daerah, karena teman saya udah udah 6 tahun yang lalu, 2012 10 tahun ya, udah mulai dia di satu daerah nanti akan muncul. Nah saya punya sekolah di Purwakarta, sekolah itu akan tahun ini akan mulai ibu hamil saya masukin. Jadi kalau ibu hamil senang basket, saya udah nyediain 8 basket, pelatih basketnya udah sediain. Jadi ibu hamil, bu ini loh pelatih basket, silakan diskusi kayak gini nih. Basket adalah bla bla bla, nah ini basket, lihat video. Pas udah itu ke lapangan dia main basket ibu hamil. Lagi hamil main basket gitu ya Dok? Kalau aku bukan pengen anak bertanding. aku jadi pemain bola gimana dok? Ntar Sana aku main ada- bola juga. Iya, di situ lah aku sedang Udah di ini- set dari awal no. Ini lagi akan jadi penelitian besar ini, karena mulai dari kecil. Lapangan futsal udah dibikinin, basketnya internasional karena adikku senang basket. Aku bikin sekolah musik juga di situ sama papan catur. Jadi dilihat setelah lahir, nih bayi ini udah pegang bola basket, pegang sepak bola. Ini dulu, nak, dia kan awu-awu ya, tapi otaknya ngisi kan. Tapi kan tuh istilahnya kayak kaset kosong diisi dari awal gitu ya Dok ya jadinya ya. Jadi nih nutrisi pokoknya kudu halalan dan thayyiban, halal dan baik. Iya. Ya. Jadi kalau halal aja nggak bagus ya nggak bisa. Dua-duanya mesti dan gitu. Nah Dok, nutrisi nih Dok, kadang kan banyak banget nih perempuan tuh pokoknya prinsipnya oh hamil itu mesti makan banyak. Itu best excuse untuk gendut, best excuse untuk kuliner ya kan Dok. Nah sebenarnya kan nggak gitu juga ya, itu kan yang dilihat kan gizinya, kandungannya kan, bukan masalah banyaknya gitu. Karena sebenarnya yang paling penting atau mungkin kalau secara case gitu Dok, yang nyebabin paling kurang dikonsumsi orang kita yang akhirnya berdampak ke resultnya tuh apa Dok? Asam folat. Sama besi gitu nggak Dok? Kayak asam folat ya Dok? Jadi kalau asam folatnya bagus, yang lainnya akan ikut dia. Nah masalahnya kan kita nggak pernah ngecek asam folat itu. Yang dicek adalah kadar asam folat di dalam sel darah merah. Itu hanya lab tertentu yang bisa periksa dan mahal. Nah gimana? Ya udah, makanya tadi anjuran kasih aja sama Vitamin. ibu ini asam folat ya, satu aja asam folat 1 mg per hari gitu. Nah, nanti lain akan ikut gitu. Kok yang nutrisi yang lain sederhana aja tadi, halal dan baik. Ya, halal dan baik. Jadi dia makannya apa? Yang semua alami aja. Ada yang harus dihindarin nggak Dok? Yang alergi aja.
alkohol, sama yang dilarang sama agama kita kan kayak babi nggak boleh. Sama ini dok, kayak kan sekarang kan lagi ngetren kan kayak susi-susian tuh dok. Iya. Nah itu gimana tuh dok? Maksudnya aman nggak untuk ibu hamil atau mungkin dia Jadi persiapan gini, hamil? Iya, saya ini 32 tahun yang lalu juga makan itu salmon tapi mentah. Iya. Dan itu memang kita nggak beli yang di pinggir jalan dong, yang di restoran yang bagus lah. Jadi sampai hari ini anak saya 4 orang itu kalau ditanya sama saya mau makan Sunda, makan Jawa, makan Padang atau makan Jepang, semua Jepang aja. Karena dari dalam kandungan ibunya sushi dulu ada nggak usah disebut ya, nanti promosi, jadi bagus. Jadi mentah nggak apa-apa dok? Iya, baca di Tapi Al-Quran. aku lihat di salah satu ini ya, banyak seliweran gitu di medsos, katanya kalau ibu hamil mengkonsumsi daging mentah itu bisa menyebabkan keguguran. Apa Iya. ya dok? Enggak. Itu berarti cuma ini ya dok Wah. ya, hoax. Sekarang kalau saya sih ngacunya bukan Al-Quran sama hadis Nabi aja gitu. Bangkai yang di laut itu halal kan? Ya. Udah. Jadi semua yang ada di laut itu Tuhan sediakan untuk kita dan itu halal. Berarti kalau udah Tuhan bilang halal pasti baik. Nggak mungkin Tuhan yang jahat nyalakain hambanya, makhluk yang nggak mungkin. Nah, yang tadi disebut itu hewan darat biasanya. Kalau ada infeksi, nanti dia diare, kena tifoid ya, sakit tifus gitu, infeksi ya keguguran sih. Tapi infeksinya gitu. Jadi Bukan penyebabnya, yaitu bukan penyebab. kuman atau bakteri yang ada di dia, yang makanan yang udah terkontaminasi kayak gitu. Dok, setelah 2 tahun tuh ada kesempatan koreksi nggak dok? Ini aku cari excuse ini sebenarnya. Bisa slide yang 8 langkah yang saya buat nggak ya? Yang ini nih saya rangkum dari 32 tahun punya anak. Jadi ini sama sesepuhnya kita belajar ya. Jadi yang nomor 1 tuh perbaiki ibadah. Artinya cintai Tuhan, nanti Tuhan cinta kita. Jadi bukan sombong gitu ya. Artinya COVID kemarin berapa banyak teman-teman kita ya yang kena gitu. Betul banget. Jadi saya cuma bilang sama istriku waktu itu kan sakit juga ya, sama anak-anak. COVID itu kita yang minta, bukan Tuhan ngirim, bukan. Karena kita berperilaku yang nggak baik, maka dia datang gitu ya. Nah, kita harus berperilaku baik, kemudian sayangi Allah, lakukan apa yang dia perintahkan. Alhamdulillah sih nggak kena kami ya. Nah, yang kedua nih yang tadi saya bilang, kalau kamu bikin kopi lagi males, Pak sayangku, aku ngantuk, aku mau bikin tapi ngantuk nih, ayo kita bikin berdua deh, tuntun aku. Nah suami datang megang, kan enak jadi. Terus pas mama itu garam bukan gula, oh iya aku ngantuk. Jadi Jujur semuanya ya dok ya. Tapi biasanya ibu-ibu, ini dede bayinya nggak mau gitu. Enggak boleh, nggak ada, itu ibunya nih. Yang ketiga berbagi. Nah hari ini kita berbagi, saya berbagi cerita sama semua yang ada di sini, tetapi yang di sini untuk janin. Gimana ngajarinnya? Cara sederhana, beli aja pisang atau mangga sekilo kayak, tapi bilang, sayang, mama mau beli pisang, nanti ini kita bagi tetangga depan, tetangga belakang, kita kasih. Kita ngajarin berbagi dari situ ya dok ya. Jadi dia nggak nanti jadi tahu. Jadi dia akan jalan sendiri berbagi. Nah demografi ini jangan serakah. Kita kan pulang cuma perlu tanah 2 kali 1 meter. Aduh, iya bener banget kan? itu. Jadi takut Nah, ya Bener ngomong itu ya. banget itu. Sekarang saya punya uang, saya bisa beli tanah 1 meter 2 meter. Buat apa? Makanya saya balik. Jadi demografi boleh, kita harus kaya. Orang Islam harus kaya, harus. Kita beli tanah, wakafin aja, selesai. Kalau udah diwakafin, bisnisnya sama Allah. Silahkan aja tuh curi tanah wakaf, tanggung jawab biasa bisa nggak? Nah, jadi nggak boleh serakah. Rumah 1 cukup, tanah 1 meter kali 2 meter. Ini demografi, artinya cuma ngajarin bahwa nggak boleh serakah. Nah, kesehatan yang tadi, persiapan hamil segala macam, pendidikan tadi kan saya bilang ajarin tadi input data, kemudian bagaimana ngeceknya. Nah kreativitas ini emaknya banget ini. Makanya tadi saya bilang yang cowok-cowok, cari perempuan hebat untuk jadi istri. Jangan hanya cantik doang, kagak lulus SD, capek.
Capek. Kenapa? Aduh ya. Kreativitas. Lu bisa nyulam nggak? Enggak. Nah lo. Jujur lah. Enggak. Oh, misalnya cuma make up, jajan, Oke. makan. Nah, di Finlandia tuh di sekolah di sana ada 4 hal yang nggak ada di Indonesia. Yang pertama hutan. Di sekolah di sana di belakangnya hutan. Kenapa? Di hutan itu dia belajar tentang kehidupan. Ya, dia ini ada kepik nih kayak gini terus Belajar langsung dari ini iya, ya, Dok, ya, kepik itu net- dari alam. gambar. Iya. Emang dia ketemu ini buat apa? Gurunya jelasin ada cacing segala macam. Nah, yang kedua di sana dapur. Kenapa di sekolah itu ada dapur? Semua orang perlu makan. Iya. Waktu kita belajar bikin makanan itu kerjasama. Arum bawa sendok, ini bawa piring, saya bawa ini, saya itu semua bawa. Bersatu jadilah dia nanti yang Iya. namanya sayur asem. Betul. Nah itu creativity, kerjasama, saling sayang itu ada di situ. Yang berikutnya adalah tempat bikin pakaian. Tempat bikin pakaian. Iya, semua orang perlu pakaian. Kayak sandang pangan papan ya. Iya. Jadi orang di sana tuh anak-anak bisa nyulam, bisa bikin kupluk, bisa nyulam, bisa bikin jaket, bisa bikin baju. Jadi saya udah ke sana. Jadi ada hutan, ada dapur, Ada tempat bikin pakaian. ada tempat bikin pakaian. Yang satu lagi adalah untuk ekspresi diri. Ekspresi diri. Itu gimana, Iya. Dok? Kreativitas Dia berkreasi. seneng nyanyi, ada ada studio. dong panggung untuk nyanyi. Aku seneng nyanyi tapi di Kalau- kamar mandi. Buat sendiri. Ntar kalau banyak kan kabur orang-orang. Nanti ini yang nomor 7 ini nih kreativitas ini akan membuat orang itu tidak tergantung sama siapapun. Saya bisa. Saya nih kamu istri saya bilang nih, kamu otak kamu kemana-mana. Aku baru selangkah kamu udah ya nggak tahu mami dulu nggak ngajarin saya suruh berhayal kali ya. Tapi cewek rata-rata berimajinasi terus ya. Iya, Ini itu Iya, gitu. waktu gitu. saya- banyak ya. Iya. Waktu saya kesini nggak studio, gue mau nanya sama Mas Dodi, udah Dodi bikin gini berapa perak, gimana caranya, siapa yang itu, saya mau bikin, buat apa? Gue mau ngelatih calon cucu gue. Oh iya, bener. Masa Om Dodi aja yang bisa, cucu gue juga bisa kan gitu. Boleh, Dok. Abis ini langsung nanya ya. iya. Boleh. Nah, yang nomor 8 nih hambatan bener di Indonesia. Banget, Dok. Hambatan. Komunikasi. Dokter pasien komunikasinya jelek. Mm-mm. Mulailah si ibu ngomong tiap hari, mama mau ke WC, mau pup. Terus buat apa gunanya? Ya dia bilang kalau pup ya di WC bukan di mall. Nah, jadi apapun yang ibunya lakukan ngomong. Terus si bapak juga sama. Masalahnya di bapak ini kudu lewat ibu. Kan ini kan air ketuban. Iya. Suara, prinsip suara ini tidak akan bisa melewati air kecuali pakai morse, tek. Gerakan ya. Nah sekarang ada yang aneh, dikasih speaker di sini, anaknya denger musik, siapa yang dengerin? Coba aja. Kan kata suruh ini, Dok, dengerin musik klasik. Biar Taruhnya relax di katanya sini, gitu ya. Oh, bukan, kan taruh di sini, di telinga. Kan biar langsung. Nggak bisa. Oh, nggak gitu ya, salah ya? Salah. Oh iya. Suara tidak menjalar lewat air kecuali morse. Tuh kapal selam bisa tuk kedengeran, tuk. Coba aja kalau suamimu pintar morse, ketuk tuh. Apa kabar sayang? Baik, tendang, duk. Wah, jadi bapak ibu iya. Nah, jadi untuk si bapak bilang sama Novi, mama aku mau ngomong dong sama anakku. Oke. Jadi ibu ini adalah broker untuk anaknya, jadi bapak Perantara, ya? perantara gitu. Pak, ngomong aja. Novi nggak usah merah, hijau enggak, diem aja. Otak dia yang nanti dari otak Novi bisa langsung kerjaanin dalam hitungan detik, nggak sampai 1 detik, lebih cepat lagi. Gitu. Jadi kalau suami nyebelin kan suka sering, oh anaknya mirip bapaknya, terus dia bilang ini sih gara-gara sebelah sama suami. Jadi mirip gitu ya. Ya mungkin benar juga. Ya lihat aja di sini. Nah sekarang ini kan ini rangkuman saya 32 tahun. Ada juga negara lain yang pakai yang lain-lain, serah aja sih. Ini kan hanya ya pengalaman evidence base saya sendiri dan anak saya sama istri saya kan kayak gitu. Nah, itu bisa dilakuin dari pas mulai tahu hamil Iya. atau di usia kehamilan minimal berapa Pokoknya dulu nggak, Dok? secepat mungkin ya. Kita kan waktu anak saya yang pertama saya tahu karena dia berubah tespek. Nah, pada waktu tespek itu dia udah hamil kan sebelumnya. Tespek itu kira-kira kalau yang bagus tuh 2 minggu setelah nempel. Ya, tapi kalau baru sebulan ya nggak apa-apa.
Tapi doanya waktu senggama itu doa Ya, waktu ya, senggama ya. itu Minta udah dimulai di situ gitu. Banyak yang lupa loh kadang-kadang Iya, kan ya. alhamdulillah dia lupa. Bismillah juga lupa. Bismillah lupa. Jadi dimulai dengan doa, karena kita nggak tahu kapan ada pembuahan, kapan jadi nggak tahu. Nah, dari situ udah jalan aja. Nah tadi kan ada pertanyaan, kalau udah lahir udah dua tahun bisa diperbaiki nggak? Yang bisa memperbaiki hanya Allah. Iya. Iya. Jadi perbanyak sedekah, udah minta tolong, udah ya berbuat baiknya terus. Tapi dok, kayak waktu kehamilan yang rawan itu beberapa minggu ya dok? Kayak berapa minggu atau berapa bulan gitu? Oh yang paling rawan sih 8 minggu pertama. Oh, 8 itu minggu. alat-alat utama dibikin yang itu kita sebut fase embriologi. Bikin otak, bikin jantung, pembudahan. Dari situ prinsipnya yes or no, all or none aja. Kalau dia sehat dia terus, kalau nggak digugur. Oh, Gitu. 8 minggu ya dok ya. Itu masa riskan ya dok ya kalau gitu. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Kalau bahasa awamnya 2 bulan setengah. Tuh, gimana Nafi? langsung sih, semoga ya, doakan ya. Amin. Jadi mulai bisa ini ya belajar dari sini Iya. ya untuk kedepannya ya. Harus mempersiapkan apa kan jadi tahu Pokoknya gitu makanan kan. sehat, asam folat jangan lupa asam folat minum. Dan yang jarang kita lakukan bersedekah. Nah itu kadang lupa ya dok ya. Padahal paling mudah kan kayak kamu tuh barusan senyum. Oh iya, ya Allah, kadang kebanyakan senyum dok tapi dokter tahu kan ya. Jadi senyum itu ibadah yang paling murah meriah dan bikin orang happy. Iya. Terus tadi kan dibilang menghiasi medsos gitu. Ya udah, senyumlah. Dengan Tapi jangan tersenyum. senyum-senyum sendiri ya, takut orang-orang Agak liatnya. serem ya gitu. Nah temen dokku, seru banget kan obrolan kita hari ini. Kita udah ngupas banyak banget, dari mulai kita nyiapin nikahnya, mulai dari yang udah nikah, yang mau hamil atau mungkin lagi hamil gitu kan, sampai nanti mungkin mau tahu gimana sih harus nyiapin apa, harus makan apa, harus dihindarin apa. Kita udah tahu banget nih barusan nih dari pertanyaannya Novi juga, dari narasumbernya juga. Nah sekarang aku mau tanya nih ke Dokter Yudi, dok, pesen-pesennya nih dok ke teman-teman yang dengerin kita ya dok ya, karena kan mungkin banyak yang seumuran saya yang 17 ya kan ya. Nggak terima. Aku berapa tahun? Biar aku tuh agak mirip dikit gitu sama bintang tamunya gitu kan dok. Nah mungkin kan dari tadi segala banyak yang mungkin dokter Yudi udah jelasin ya kan, kira-kira rangkuman tipis yang paling penting nih dok, yang kira-kira bisa langsung di gitu keterima gitu di kepala gitu kan, apa dok ke teman-teman yang lagi nonton dan dengerin kita nih dok? Terima kasih Dr. Arum. Yang pertama ada 3 sih. Yang pertama tuh nggak usah takut nikah. Ya kan? Langsung dari Jangan- kepala jangan lagi ya. aja, karena Allah menjamin untuk mereka yang menikah kan. Nabi juga ngasih tahu akan dikumpulkan rezeki dari masing-masing yang berserakan dengan menikah itu. Ya, jangan takut nikah, lakukan kalau udah siap udah. Yang kedua, kalau sudah hamil, ya tadi ya, yang program 1000 hari pertama kehidupan itu lakukanlah, karena ada sumbernya dari Al-Quran. Yang ketiga adalah setelah 2 tahun itu jangan pernah berhenti untuk mengedukasi anak, karena dia akan jalan. Definisi anak kan sampai 18 tahun. Jadi nanti pas 18 tahun silahkan melepas anak itu untuk menikah di 20 tahun. Jadi ada 2 tahun sebenarnya, 18-20 itu persiapan untuk hamil dan menikahnya itu. Tapi kadang sekarang ya anak 18 tahun udah nikah. Ya kecil-kecil gue zaman dulu. Iya. 18 tahun masih main kelereng, main kelereng gitu kan, Main lompat tali ya. Iya. Masih nggak ngerti mau jajan seblak di mana gitu kan. Nah, tadi kan ada bilang kalau Novi mau 40 tahun udah happy, cantik lagi ya itu. Jadi pada nikah 20, punya anak 21, kan anak itu dilepas lagi 18 tahun kemudian. Itu pada saat kamu umur 20 tahun, 40 kan? Iya benar, 20 tambah 20. Jadi 40 itu life begin at 40. Oh itu Menikmati. kuncinya ya, life begin at 40 ya. Iya benar-benar. Berarti aku ntar umurnya lebih. Udah enggak, sekarang udah lewat. Tinggal bersedekah Aku 17, aku 17. Enggak, sekarang itu nggak boleh nyesel. Jalani
nikmati, syukuri. Oh iya benar, Dah. menjalani nikmati syukuri. Iya. Iya benar. Syukur, yang susah itu bersyukur. Maka doanya ya Allah jadikan aku hambamu yang pandai bersyukur. Amin ya Allah. Dok, kan podcast aku ini ya dok ya, kita kan punya tagline nih dok. Tagline-nya itu Tagline. adalah wanita hebat harus sehat. Nah, kenapa? Karena kan kalau buat perempuan kan hebatnya nggak cukup ya dok ya. Sehat itu kalau menurut saya kuncinya lah buat kita mau ngapa-ngapain ya kan, sehebat apapun, setinggi apapun perempuan kalau nggak sehat kan nggak ada artinya. Nah dok, makanya nih kita kulik soal topik tadi. Nah, untuk kita menutup obrolan kita nih dok, sekarang aku mau ngajak dokter sama Novi untuk kita sama-sama nyebutin tagline itu dok. Wanita hebat harus sehat. Oke? Oke dok. Nah nanti kita sama-sama nyebutin tagline-nya bareng-bareng ya dok ya. Temen dokku, seru banget kan ya obrolan kita hari ini sama Dokter Yudi dan Novi. Nah, pasti udah banyak banget manfaat yang kita dapetin. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat sama temen dokku. Tidak kita. Wanita hebat harus sehat.